Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Video kali ini adalah alur cerita dari film horor Indonesia yang berjudul Pocong The Origin. Sebuah film tahun 2019 yang disutradarai oleh Monty Tiwa dan dibintangi oleh Samuel Rizal dan Nadia Arina. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa pastikan kalian sudah subscribe channel movie kita agar channel ini semakin berkembang. Seorang tahanan sedang memandang foto anak dan istrinya. Pria itu bernama Ananta. Dia dijatuhi hukuman mati karena kasus pembunuhan. Waktu eksekusi telah tiba. Akhirnya Ananta meregang nyawa di hadapan regu tembak. Seorang penyanyi di sebuah kafe pingsan karena dia melihat penampakan seorang gadis kecil. Perempuan itu bernama Sasti dan dia adalah putri tunggal Ananta. Seorang petugas memberinya kabar kalau ayahnya sudah dieksekusi. Sasti lalu menuju ke lapas Kali Ambu. Banyak wartawan yang sudah menunggunya di sana. Sasti ke lapas akan mengambil jenazah ayahnya. Kepala lapas yang bernama Pak Rudi lalu datang menemui Sasti. Dia berkata kalau Ananta sudah dieksekusi tapi dia belum mati. Sasti berada di kamar jenazah melihat tubuh ayahnya yang sedang terbaring. Tiba-tiba Ananta memegang tangan Sasti. Saat Ananta selesai dieksekusi, dia membisikkan sesuatu kepada petugas. Dia berkata kalau yang bisa mengakhiri hidupnya adalah putrinya sendiri. Itulah sebabnya para petugas meminta bantuan Sasti agar ayahnya bisa tenang. Ananta sebenarnya sudah menjalani eksekusi 2 kali, tapi semuanya gagal. Listrik lapas tiba-tiba mati, dan bersamaan dengan itu Ananta membuka matanya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kamar jenazah. Ananta keluar dari kamar jenazah dan menyerang Sasti. Dia juga menyerang para petugas. Sasti pun akhirnya menembak ayahnya sendiri. Sejak kecil Sasti hanya hidup berdua dengan ayahnya. Ananta juga sangat menyayangi putri sematawayangnya itu. Seorang wartawan menyelinap masuk karena dia tadi mendengar suara tembakan. Wartawan itu bernama Jayanti. Dia kepergok oleh seorang petugas. Petugas itu menyuruh Jayanti untuk menunggu di luar. Listrik menyala lagi dan petugas mengantar Jayanti keluar lapas. Pak Rudi berkata kalau ayah Sasti berpesan ingin dimakamkan di kampung halamannya di desa Cimacan. Sasti akhirnya menyetujui permintaan almarhum ayahnya. Jenazah Ananta akan dibawa ke Cimacan. Seorang petugas akan menemani Sasti mengantarkan jenazah ayahnya. Dia bernama Yama. Mereka akhirnya berangkat ke desa Cimacan. Jayanti terus mencari berita meskipun kasus Ananta sudah selesai. Karena kabar yang beredar, Ananta memiliki ilmu hitam Banaspati yang membuatnya susah untuk mati. Dan agar bisa benar-benar mati, pemilik ilmu itu harus dikubur di tanah kelahirannya. Jayanti lalu segera mengikuti mobil ambulans yang membawa jenazah Ananta. Di desa Cimacan, Pak Lurah sedang terlihat gelisah dan ketakutan. Dia lalu bertemu dengan Ki Endang. Pak Lurah seperti mendengar bisikan-bisikan dari seseorang. Ki Endang merasa ada yang tidak beres. Dia langsung masuk ke dalam rumah. Meja di dalam rumahnya bergetar. Lalu Ki Endang dengan ilmunya segera menetralisir keadaan. Dia tahu kalau itu ada hubungannya dengan Ananta. Mobil berhenti sebentar karena Yama mau ke toilet dan Sasti sedang tidur. Yama menuju toilet sambil memesan gorengan untuk di jalan. Jayanti juga ikut berhenti. Dia mengambil video jenazah Ananta. Tiba-tiba ada yang menggedor pintu toilet. Yama pun segera keluar. Tapi di depan pintu tidak ada siapa-siapa. Dia lalu mendengar suara perempuan yang sedang menangis. Yama mencari sumber suara itu. Dia ketakutan saat mendengar suara tapi tidak ada orangnya. Suara tangisan itu semakin keras dan berasal dari dalam toilet. Jayanti membangunkan Sasti dan mewawancarainya. Dia sangat bersemangat menanyakan tentang ilmu hitam yang dimiliki oleh Ananta. Yama heran karena ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam toilet. Dia lari ketakutan saat suara tangisan itu berada di depannya. Yama lalu bertanya kepada ibu pemilik warung apa dia mendengar suara tangisan perempuan. Ibu pemilik warung berkata kalau itu adalah suara anak perempuannya yang sedang ketakutan. Yama semakin ketakutan saat ibu pemilik warung berkata kalau anaknya ketakutan karena ada bapak-bapak yang ikut dengan Yama. Dan ternyata ibu pemilik warung itu bermuka rata. Yama lari ketakutan dan segera pergi dari situ. Banyak warga yang sedang berkumpul di rumah Pak Lurah. Istri Pak Lurah yang bernama Mumun sedang menangis dan berkata kepada Ki Endang kalau suaminya telah memukulinya. Mumun berkata kalau Pak Lurah akhir-akhir ini menjadi aneh. Dia sering pergi ke kuburan dan marah-marah saat pulang. Dan sekarang Pak Lurah juga hilang entah kemana. Yama mendengar saat Jayanti berkata soal Banaspati. Dia lalu bertanya kepada Sasti. Sasti berkata kalau itu adalah gosip lama tentang ayahnya dan dia juga tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Dia hanya tahu kalau ayahnya orang yang sangat baik. Pak Lurah sedang duduk di atas pohon.
Dia tiba-tiba gantung diri. Di tengah perjalanan, Yama kebelet lagi. Mereka lalu berhenti. Jayanti turun dari mobil. Dia pantang menyerah demi memburu berita tentang Ananta. Kesabaran Sasti sudah habis. Dia turun dan memarahi Jayanti. Mereka berdua berdebat dengan sangat sengit. Yama lalu datang memisahkan mereka. Jayanti berkata kepada Yama tentang kebebasan pers. Yama dengan santai menanggapinya. Dia juga mempersilahkan Jayanti untuk mengambil video jenazah Ananta. Tapi dengan syarat dia tidak boleh mengganggu Sasti. Tapi ternyata Yama mengecohnya. Di rumah Pak Lurah sedang diadakan pembacaan surat Yasin. Engkus berkata kepada Ki Endang kalau ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Engkus berkata kalau ini semua pasti ada hubungannya dengan ilmu yang dimiliki oleh Ananta. Ki Endang adalah seorang sesepuh desa dan dia juga adalah kakak Ananta. Engkus kemudian berkata kalau para warga sepakat tidak menyetujui kalau jenazah Ananta dimakamkan di desa Cimacan. Yama akan lewat jalan alternatif agar bisa sampai lebih cepat. Sasti sekarang sudah tidak bersikap dingin lagi kepadanya. Tiba-tiba mobil mereka mogok. Yama turun dan segera memeriksa mesin mobil. Yama heran karena sebelum berangkat dia sudah memastikan keadaan mesin masih bagus semua. Jenazah Pak Lurah langsung dimakamkan malam itu juga. Mumun yang sedang menangis tiba-tiba kerasukan. Ki Endang langsung bertindak. Ternyata yang masuk ke dalam badan Mumun adalah arwah Ananta. Yama meminta bantuan saat ada pengendara motor yang sedang lewat. Mereka berkata kalau di dekat situ tidak ada bengkel karena tempat itu adalah daerah yang terpencil. Mereka lalu menawarkan akan membantu mendorong mobil. Mereka bertiga lalu mendorong mobil di jalanan yang menanjak. Jenazah Ananta terbentur-bentur di dalam mobil. Tiba-tiba pintu belakang terbuka dan jenazah Ananta jatuh tepat di atas salah satu pengendara motor. Mereka berdua lari ketakutan. Sasti menangis sambil memeluk jenazah ayahnya. Tiba-tiba mobil menyala sendiri. Yama dan Sasti segera memasukkan jenazah Ananta ke mobil. Jayanti ketinggalan ambulans. Dia berhenti di sebuah warung untuk bertanya arah jalan menuju ke desa Cimacan. Dua orang pengendara motor yang sedang ketakutan lalu datang. Mereka bercerita tentang kejadian yang baru saja mereka alami. Jayanti mendengar percakapan mereka. Dia lalu memastikan kalau yang dimaksud mereka berdua adalah Yama dan Sasti. Yama dan Sasti kembali mendapat halangan. Mobil mereka selip di tanah yang berlumpur. Mereka berdua kembali terjebak di daerah terpencil. Yama menyuruh Sasti menunggu di mobil, sementara dia akan pergi untuk mencari bantuan. Mumun sudah sadar, dia sedang ditemani oleh Ki Endang, tapi Mumun tidak ingat dengan apa yang telah dialaminya. Yama melihat ada beberapa orang yang sedang berjalan di depannya. Sasti bermain ukulele sambil menunggu Yama kembali. Tiba-tiba dia merasa ada yang aneh. Suara ukulele tetap terdengar padahal dia sudah berhenti memainkannya. Dia lalu turun dari mobil dan ada sosok yang sedang berdiri di belakangnya. Sosok itu ternyata adalah ayahnya. Ananta meminta maaf kepada Sasti karena dia telah meninggalkannya saat masih kecil. Ananta juga berkata kalau dia sangat menyayangi Sasti. Lalu dia berpesan agar Sasti cepat berangkat ke Cimacan dan jangan sampai terlambat. Ternyata orang-orang yang dilihat Yama sedang menggotong keranda mayat dan lebih tepatnya mereka bukanlah orang. Sasti mendengar ada suara yang memanggilnya. Ananta tiba-tiba menghilang. Sasti terbangun dan Yama yang sedang ketakutan berada di luar mobil. Sementara rombongan pembawa keranda berada di depan mereka. Sasti dan Yama panik ketakutan karena mereka sedang dikepung. Beruntung mobil berhasil keluar dari lumpur. Tapi mereka bertabrakan dengan mobil Jayanti yang sedang meluncur dari belakang. Jayanti pingsan dan rombongan pembawa keranda semakin mendekat. Yama dan Sasti lalu memindahkan jenazah Ananta ke mobil Jayanti. Mereka akhirnya berhasil selamat dan meninggalkan tempat itu. Tapi di tengah perjalanan lagi-lagi mobil mendadak mati. Ternyata mereka kehabisan bensin. Yama dan Sasti mendorong mobil dan sampai di sebuah pom bensin. Sasti lalu pergi ke toilet. Sasti berhenti saat dia melihat ada seorang perempuan yang memakai mukena sedang menangis di musola. Yama tidak melihat ada seorang petugas pun di situ. Dia lalu mendengar ada suara perempuan yang memanggilnya. Yama lalu melihat ada bayangan yang mengerikan di kaca mobil. Perlahan-lahan Sasti mendekat, tapi perempuan itu menghilang. Ternyata dia berada di belakang Sasti. Yama mendengar teriakan Sasti, dia lalu menemukan Sasti yang sedang pingsan, tapi wajah Sasti berubah menjadi sangat mengerikan. Yama berlari ketakutan, dan ternyata Sasti sudah berada di dalam mobil. Mereka pun segera pergi dari pom itu. Yama merasa semakin dekat ke Cimacan, semakin banyak hal aneh yang mereka alami. Ki Endang melihat bulan purnama penuh yang berwarna merah. Dia terlihat sedang memikirkan sesuatu. Yama dan Sasti akhirnya sudah sampai di desa Cimacan. Mereka lalu bertemu dengan Ki Endang. Ki Endang masih ingat dengan Sasti. Dia sangat senang bertemu lagi dengan keponakannya.
Jayanti berteriak histeris saat dia sadar ada pocong yang ada di sampingnya. Ki Endang berkata kalau mereka harus segera menguburkan jenazah Ananta. Tapi masalahnya penduduk desa tidak mau kalau jenazah Ananta dimakamkan di desa Cimacan. Karena mereka menduga kalau meninggalnya Pak Lurah ada hubungannya dengan Ananta. Yama bercerita kepada Ki Endang kalau selama perjalanan mereka mengalami banyak kejadian aneh. Ki Endang lalu berkata kalau iblis Banaspati akan menjadi lebih kuat saat malam bulan purnama. Dan dia tidak rela kalau Ananta dikubur. Itulah sebabnya kenapa banyak gangguan yang menimpa Yama dan Sasti. Dan kalau dalam waktu 24 jam jenazah Ananta tidak dikuburkan, maka dia akan hidup kembali. Mereka sekarang masih memiliki waktu sekitar setengah jam lagi. Dulu, Guru Ki Endang dan Ananta dibunuh oleh orang yang tidak dikenal karena dia adalah salah satu pemilik ilmu Banaspati yang terakhir. Dan pemilik ilmu itu akan terus mencari korban. Orang-orang itu menggunakan kujang pusaka peninggalan Pajajaran. Gurunya lalu memberikan ilmu itu kepada Ananta. Ki Endang masih menyimpan kujang pusaka itu. Jayanti tidak sabar ingin segera menghabisi Ananta karena ternyata Ananta telah menghabisi sahabatnya sekeluarga. Para penduduk desa mendatangi rumah Ki Endang. Mereka tidak setuju kalau jenazah Ananta dikuburkan di situ. Engkus mengompori warga yang lain agar membakar jenazah Ananta. Saat sampai di mobil, mereka semua ketakutan saat mengetahui kalau jenazah Ananta telah hilang. Ki Endang lalu menyuruh mereka agar segera pulang untuk mengunci pintu dan jendela. Engkus pun langsung tancap gas paling depan. Ternyata Sasti telah mengambil jenazah ayahnya agar tidak dibakar oleh para penduduk desa. Sasti lalu dengan susah payah membawa jenazah ayahnya menuju ke pemakaman untuk dikuburkan. Ki Endang dan yang lain akhirnya berhasil menemukan Sasti. Waktu mereka semakin menipis, Ki Endang akan menggunakan kujang pusaka, sementara Sasti yakin kalau ayahnya masih bisa dimakamkan dengan layak. Tanah bergetar dan jenazah Ananta tiba-tiba berdiri. Mereka berempat kemudian lari ketakutan. Jayanti terpisah dengan yang lain. Jenazah Ananta berada di belakangnya. Tapi dia tiba-tiba menghilang saat Yama dan Sasti datang. Jenazah Ananta tiba-tiba muncul dan membawa Sasti. Ki Endang datang dan langsung menggunakan kujang pusaka. Jenazah Ananta lalu kabur. Ki Endang dan Yama segera mengejarnya. Akhirnya Ki Endang menggunakan kujang pusaka lagi untuk menghilangkan ilmu Banaspati dari tubuh Ananta. Tapi mereka langsung terkejut karena ternyata itu adalah jenazah Pak Lurah, bukan Ananta. Ki Endang lalu ingat saat Ananta masuk ke dalam tubuh Mumun. Dia meminta agar Ki Endang menolong Sasti. Ananta berkata kalau dia bangkit lagi itu bukanlah dia, tapi iblis Banaspati. Dan saat malam bulan purnama, kujang pusaka tidak akan mampu mengalahkan Banaspati. Dia juga berpesan agar Banaspati jangan sampai mengambil alih Sasti. Tapi semuanya sudah terlambat. Iblis Banaspati sudah masuk ke dalam tubuh Sasti dan pergi meninggalkan desa Cimacan. Nah, itulah tadi alur cerita dari film horor Indonesia yang berjudul Pocong The Origin. Kita tunggu saja apakah kelanjutan dari film ini akan dibuat atau tidak. Terima kasih sudah menonton dan sekali lagi pastikan kalian sudah subscribe channel ini untuk alur cerita film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.